Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjut materi yang kedua di bab 2, itu tentang klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Sebenarnya ini materi tuh gampang, jadi kalian harus perhatikan baik-baik. Nggak susah untuk materi yang ini, itu nggak susah. Ibu jelasin dulu ya. Kita mulai dari klasifikasi. Apa sih klasifikasi pada makhluk hidup? Klasifikasi itu adalah cara kita mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri. Jadi misalnya kita kelompokin nih makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri hewan yang beranak, misalnya gitu. Hewan yang jangan yang beranak, yang bertelur misalnya gitu. Apa aja hewan yang bertelur? Ayam, burung, apalagi? Ada buaya bertelur, ular bertelur. Nah, itu salah satu contoh hewan yang bertelur. Misalnya nih, ada sekelompok, Ibu tulis di sini ya. Bentar. Misalnya di sini ada sekelompok hewan bertelur. Nah, bertelur ya. Ibu di sini nulisnya ular. Terus buaya, apalagi burung, ayam, bebek. Nah, ini merupakan hewan bertelur. Boleh nggak ibu di sini tulis, tiba-tiba ibu tulis di sini kelinci? Nah, kelinci bertelur apa beranak? Beranak kan? Jadi kelinci itu tidak boleh ada di kelompok hewan bertelur. Jadi kelinci itu tidak boleh dimasukkan ke dalam kelompok hewan bertelur. Itu merupakan salah satu pengertian dari klasifikasi. Kita itu harus bisa mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri. Ini Ibu menyontohkan ciri-ciri hewan bertelur. Hewan bertelur itu ada ular, buaya, burung, ayam, bebek. Sedangkan kelinci, kucing itu tidak boleh masuk ke kelompok hewan bertelur karena kelinci, kucing masuk ke kelompok hewan beranak, gitu ya. Nah, tujuan klasifikasi apa sih? Tujuannya klasifikasi makhluk hidup itu agar memudahkan kita mengenal, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Biar gampang, misalnya gini, ibu kasih contoh lagi. Contoh misalnya hewan karnivora. Nah, hewan karnivora itu apa? Hewan pemakan daging. Berarti kita kasih contoh, ada harimau, singa, apalagi macan, gitu kan, buaya. Nah, itu kan hewan pemakan daging. Boleh nggak kita masukin jerapah? Kita masukin kambing? Kita masukin sapi? Nggak boleh kan? Karena mereka hewan pemakan tumbuhan. Mereka jenisnya herbivora. Nah, jadi tujuan klasifikasi itu biar kita mudah gitu membandingkan, mempelajari tentang makhluk hidup. Oh, sapi itu hewan herbivora karena dia pemakan tumbuhan. Sedangkan singa itu karnivora, berarti dia pemakan daging. Nah, kita bisa membedakan antara sapi sama harimau. Kita bisa membedakan tuh. Sapi itu pemakan tumbuhan, sedangkan harimau itu pemakan daging. Nah, berarti kita sudah masuk ke klasifikasi. Kita bisa membedakan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri. Tadi ciri-cirinya ada yang hewan bertelur beranak, ada yang tipe makan, ada herbivora, karnivora. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Ada beberapa cara mengelompokkan makhluk hidup. Yang pertama, Ibu akan ngasih tahu kalian tentang taksonomi. Yang kedua, Ibu akan mengajarkan kalian tentang kunci determinasi. Taksonomi sama kunci determinasi itu adalah dua cara agar kita bisa mengelompokkan makhluk hidup. Tujuannya sama, untuk mengelompokkan makhluk hidup, tapi caranya yang berbeda. Ibu jelasin dulu ya. Taksonomi itu adalah tingkatan makhluk hidup.
Jadi makhluk hidup juga ada tingkatannya. Dari tingkatan yang paling tinggi, ini tingkatan paling tinggi, sampai tingkatan yang paling rendah. Atau dari bawah ke atas, berarti dari tingkatan yang paling rendah ke tingkatan yang paling tinggi. Pokoknya ada urutannya. Dan ini urutannya tidak boleh dirubah-rubah. Jadi misalnya ini ada kingdom, phylum, kelas, ordo, familia, genus, spesies. Gak bisa jadi kingdom, lanjut yang kedua spesies, itu nggak boleh. Jadi ini ada urutannya. Ibu kasih nomor dulu. Nah, ini ada urutannya. Urutan ini tidak boleh kamu rubah. Namanya juga tingkatan. Tingkatan itu nggak boleh dirubah. Misalnya kamu masuk SD itu kelas 1, tiba-tiba kelas 5. Dari kelas 5 balik lagi ke kelas 3. Dari kelas 3 kelas 2, kelas 4, baru kelas 6. Nah, kan nggak boleh kayak gitu. Harus ada urutannya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Taksonomi pun begitu, ada tingkatannya. Dari tingkatan yang paling tinggi sampai tingkatan yang paling rendah. Nah, Ibu kasih tahu dulu taksonomi. Nah, ini urutan taksonomi pada makhluk hidup. Yang pertama itu untuk hewan, ini yang kedua itu untuk tumbuhan. Apa sih tingkatannya, Bu? Urutannya yang pertama itu ada kingdom. Hewan dan tumbuhan itu sama namanya ya. Kingdom adalah tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, untuk hewan itu phylum, untuk tumbuhan itu adalah divisi atau divisio, itu sama aja. Yang ketiga itu ada kelas. Untuk hewan dan tumbuhan juga sama, kelas. Keempat itu ada ordo, baik hewan atau tumbuhan itu ordo. Tingkatan yang kelima itu familia, yang keenam itu ada genus, dan yang terakhir itu ada spesies. Jadi bedanya hewan dengan tumbuhan itu cuma di tingkat yang keduanya aja. Hewan itu tingkat namanya adalah phylum, kalau tumbuhan namanya divisio. Ibu ngasih tahu dulu artinya. Kingdom itu artinya kerajaan. Divisio itu adalah divisi, sedangkan phylum itu tetap phylum bahasa Indonesianya. Kelas itu artinya kelas, ordo itu artinya bangsa, familia itu adalah suku, genus itu adalah marga, dan spesies itu adalah jenis. Mungkin di sini kamu bingung. Ibu akan kasih contoh. Ibu kasih contoh urutan taksonomi pada manusia dan simpanse. Kenapa Ibu ngasih contoh manusia dengan simpanse? Karena manusia dan simpanse itu sebenarnya hampir sama. Strukturnya sama. Struktur rangkanya itu hampir sama. Hampir, tapi tidak 100% sama. Yang membedakan itu adalah kita itu tulangnya lebih tegak, rangkanya itu lebih tegak dibandingkan dengan simpanse. Otak manusia itu lebih besar dibandingkan dengan otak simpanse. Hal-hal yang kayak gitu, tapi secara umum hampir sama manusia dengan simpanse. Makanya Ibu ngasih contohnya itu biar kalian lebih paham. Kita lihat, kingdom untuk manusia adalah animalia. Kenapa, Bu, animalia? Animalia kan hewan. Betul, kita itu adalah golongan hewan. Makhluk hidup di muka bumi ini itu ada 2 kelompok. Yang pertama adalah hewan, yang kedua adalah tumbuhan. Sebenarnya nggak ada kelompok manusia karena manusia masuknya ke kelompok hewan, tidak ada kelompok manusia. Yang kedua, phylum itu ada yang namanya chordata. Apa sih, Bu, chordata? Chordata itu adalah tengkorak, berarti manusia itu kepalanya itu ditutupi oleh tengkorak. Itu namanya chordata. Kelasnya untuk manusia itu masuknya ke mamalia. Apa sih mamalia? Berarti hewan yang menyusui. Kalian udah tahu. Ordo itu untuk manusia adalah primata. Primata itu apa? Primata itu adalah makhluk hidup yang mempunyai jari yang terpisah. Nih, jari kamu ada 5, kiri dan kanan, terpisah. Ini ibu jari, ini telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, ini terpisah, nggak nempel jadi satu. Beda sama kucing, beda sama singa, beda sama buaya, beda sama hewan yang lain. Nah, manusia itu jarinya terpisah kayak gini. Terus familianya itu ada hominide.
Bu, hominide itu apa lagi? Hominide itu adalah otak. Jadi manusia dan simpanse itu mempunyai struktur otak yang sama. Otaknya tuh hampir sama, bedanya di ukuran aja yang kayak Ibu bilang tadi. Ukuran otak manusia bukan. Familia ini, familia ini, hominida ini adalah struktur rangka. Jadi rangka manusia itu tegap, tulang punggungnya itu tegak, kita bisa berjalan tegak gitu. Nah, itu namanya hominide. Sedangkan genusnya itu adalah Homo. Homo ini apa, Bu? Bukan penyuka sama jenis, tapi Homo itu adalah otak tadi. Kalau manusia itu otaknya lebih besar dibandingkan dengan simpanse, itu bedanya. Nah, spesies itu adalah Homo sapiens. Manusia, walaupun namamu berbeda-beda, nama guru di sekolah beda-beda, tapi nama spesies manusia itu cuma satu. Apa? Homo sapiens. Semuanya, mau itu orang Korea, mau itu orang Indonesia, mau itu orang Barat, mau itu orang Arab, itu semuanya nama spesies untuk manusia itu adalah Homo sapiens gitu. Nah, sekarang Ibu jelasin yang taksonomi untuk simpanse. Sama nih, manusia sama simpanse, kingdomnya adalah Animalia. Filumnya adalah Chordata, sama karena manusia juga punya tengkorak. Kelasnya Mamalia, sama simpanse sama manusia juga menyusui, sama. Ordo Primata sama, jari simpanse juga 5 terpisah, sama kayak manusia. Familia Hominide sama, simpanse juga tegap, dia jalannya juga tegap sama kayak manusia. Yang bedanya ini Ibu bilang tadi, genus. Kalau manusia kan genusnya Homo, kalau simpanse genusnya itu Pan. Maksudnya apa? Ya, Homo itu otaknya lebih besar, sedangkan Pan otaknya lebih kecil. Dan spesies simpanse beda sama spesies manusia. Kalau tadi spesies manusia itu adalah Homo sapiens, sedangkan spesies simpanse itu adalah Pan-paniscus. Jadi semua simpanse di muka bumi ini nama spesiesnya adalah Pan-paniscus. Itu nama Indonesianya adalah simpanse, nama latinnya adalah Pan-paniscus. Jadi kalau kalian lihat simpanse sekarang, biar keren, gak usah manggil lagi simpanse, tapi Pan-paniscus gitu. Jadi kalian jangan tersinggung kalau misalnya kalian dibilang mirip simpanse. Ya memang iya kok, lihat aja nih di sini. Manusia sama simpanse hampir sama, semuanya ciri-cirinya hampir sama. Termasuk golongan hewan, punya tengkorak, menyusui, jarinya terpisah, badannya tegap. Bedanya cuma ukuran otaknya doang antara monyet, simpanse sama manusia, itu aja bedanya. Jadi jangan tersinggung kalau dibilang manusia itu satu kerabat sama simpanse, itu betul kenyataannya. Jadi kalian paham sekarang kenapa sih manusia suka disama-samain sama monyet? Oh, mirip monyet apa segala macam. Tapi itu bukan jadi bahan olokan. Ini jadi bahan pengetahuan kalian kalau betul kalau manusia itu mempunyai hubungan kekerabatan antara simpanse, manusia dan simpanse. Karena kenapa? Karena ciri-cirinya hampir sama. Bedanya di mana? Di ukuran otaknya aja. Oke? Kalau ada yang masih nggak ngerti, nanti kalian boleh tanya langsung ke Ibu ya. Bisa di chat di grup atau chat pribadi juga boleh. Nah, lanjut. Tadi kan kita udah belajar tentang taksonomi, urutannya ada kingdom, filum, dan sampai spesies. Sekarang kita belajar tentang kunci determinasi. Kunci determinasi itu apa? Suatu kunci yang digunakan untuk menentukan filum atau divisi, untuk menentukan kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Oke? Sekarang kalau untuk kunci determinasi, Ibu langsung ke contoh soalnya aja. Contoh soal yang pertama, tentukanlah kunci determinasi dari hewan kucing. Ingat ya, kita harus menentukan kunci determinasi dari hewan kucing. Nah, kamu sekarang bayangin tuh kucing bentuknya kayak apa?
Oh, telinganya 2. Ekornya ada yang panjang, ada yang sedang-sedang aja. Oh, kakinya ada 4. Banyak rambutnya. Terus ada hidung, ada mata, ada mulut. Jadi kalian bayangin aja dulu. Nah, sekarang di sini ada nomor-nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ada AB, 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 AB. Ada di sini ciri-cirinya, ada titik-titik. Titik-titik yang di sini itu bukan maksudnya pertanyaan. Ini nggak perlu kamu isi, ya. Ini bukan untuk beranak titik-titik 2A, itu bukan diisi, ya. Ini memang bentukan kunci determinasi itu bentuknya seperti ini, bagannya seperti ini, gambarnya seperti ini, ya. Ibu jelasin. Ingat, kita mau menentukan kunci dari kucing, ya. Kita lihat. 1A, beranak. 1B, bertelur. Sekarang kamu pikir, kucing beranak apa bertelur? Ya sudah pasti beranak. Kalau beranak, kita lingkari dulu. Nah, beranak, biar nggak lupa. 2A, berbulu. 2B, berambut. Lihat, ternyata di sini ada keterangannya nih. Berbulu, titik-titik, burung. Oh, berarti berbulu itu adalah hewan burung. Hewan burung itu berbulu. Sedangkan untuk hewan yang berambut itu adalah kelinci. Sekarang kamu pikir, kelinci sama kucing hampir sama kan? Ya kan? Kamu lingkari. Nah. 3A, berkaki 4. 3B, berkaki 2. Nah, di sini berkaki 2 ada keterangannya nih. Berkaki 2 itu ayam. Lihat, ayam sama kucing setipe nggak? Enggak. Ayam setipenya sama burung. Berarti hewan itu berkaki 4, bukan berkaki 2. Ada nggak yang lihat hewan berkaki 2? Nggak ada, kecuali kucingnya. Ada nggak lihat kucing berkaki 2? Nggak ada kan, kecuali kucingnya udah ditabrak orang. Nah, itu baru berkaki 2. Nah, sekarang kita lihat. 4A, bernapas dengan paru-paru. 4B, bernapas dengan insang. Oh, Bu, yang di sini bernapas dengan insang ada isinya ikan. Berarti kalau kucing itu bernapasnya dengan insang apa paru-paru? Mungkin nggak kucing bernapas dengan insang? Enggak dong, berarti kita lingkari yang 4A. Kenapa? Karena kucing bernapasnya dengan paru-paru. Karena yang bernapas dengan insang di sini siapa? Ikan. Gitu. 5A, hidup di darat. 5B, hidup di air. Kalian udah pasti tahu, kucing itu nggak ada yang hidup di air. Yang ada juga kucing rata-rata takut sama air. Berarti kucing itu hidup di mana? Di darat. Berarti tinggal kamu lingkari. Selesai. Kamu tulis jawabannya di sini. Berarti untuk kunci determinasinya adalah, di sini aja jawabannya. Jawabannya adalah 1A. Nah, 2B, 3A, 4A, dan 5A. Ini adalah kunci determinasi dari kucing. Gitu ya, paham ya? Untuk penjelasan tentang taksonomi pada makhluk hidup dan kunci determinasi sampai di sini. Kalau kalian masih bingung, kalian wajib tanya sama ibu. Bingungnya apa, kalian tanya aja, nanti akan ibu jelasin lagi kalau kalian masih nggak ngerti ya. Terima kasih untuk sudah menyimak penjelasan ibu. Kalau ada yang tidak mengerti silakan bertanya, wajib bertanya. Selamat pagi, tetap semangat.